Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih sama saya Shirley Kirana di channel YouTube stocknow.id. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan investasi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, di mana kali ini kita akan membahas tentang pengenalan obligasi. Sekarang kita belajar dari awalnya dulu nih, yaitu apa sih definisi dari obligasi? Nah, secara definisi, obligasi diartikan sebagai surat utang yang diterbitkan oleh penerbit, di mana penerbit ini bisa dari pemerintah atau dari perusahaan atau korporasi. Nah, kita sebagai investor lah yang memberikan pinjaman kepada penerbit tersebut, di mana penerbit akan memberikan janji untuk pengembalian dana di masa yang akan datang. Selain itu juga penerbit akan membayar bunga pinjaman dengan kupon obligasi selama jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita belajar tentang apa aja jenis-jenis dari obligasi. Di Indonesia itu ada dua jenis obligasi, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Kalau obligasi pemerintah itu seperti namanya, adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, biasanya dana ini digunakan untuk proyek-proyek negara atau untuk mengatasi anggaran pemerintah. Nah, obligasi pemerintah atau bisa disebut juga dengan government bond itu bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk investasi yang relatif lebih aman dibandingkan obligasi perusahaan atau biasa kita sebutnya itu corporate bond. Karena idealnya pemerintah dianggap memiliki kapasitas untuk membayar utangnya dan resiko kebangkrutannya itu sangat minim. Selanjutnya ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang tentunya diterbitkan untuk memperoleh dana tambahan. Nah, penerbit obligasi korporasi ini adalah perusahaan yang ingin mendapatkan pinjaman dari masyarakat atau para investor. Nah, jadi obligasi korporasi merupakan alternatif bagi perusahaan untuk mengumpulkan modalnya tanpa harus mengeluarkan sejumlah sahamnya nih atau berutang kepada lembaga keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu rating obligasi. Nah, rating obligasi adalah penilaian terhadap penerbit obligasi untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjamannya kepada pemegang obligasi. Nah, penilaian ini biasanya diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada 4 lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu ada PT Fitch Ratings, yang kedua ada Moody's Investor Service, yang ketiga ada Standard & Poor's atau S&P, dan yang keempat itu ada PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Peringkat obligasinya biasanya menggunakan kode huruf nih, di mana peringkat AAA sampai BBB merupakan peringkat yang aman dan layak untuk diinvestasikan. Nah, selanjutnya kita belajar sebenarnya apa sih tujuan dari berinvestasi obligasi. Tujuan berinvestasi dalam obligasi dapat bervariasi tergantung pada tujuan keuangan dan profil resiko dari masing-masing investor. Ada beberapa tujuan umum berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama, kalian sebagai pemegang obligasi itu akan mendapatkan penghasilan yang tetap. Nah, salah satu tujuan utama berinvestasi dalam obligasi adalah untuk memperoleh penghasilan tetap dari pembayaran bunga atau kupon yang dibayarkan secara teratur oleh penerbit obligasi. Nah, buat kamu nih yang lagi cari-cari sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan, maka obligasi dengan tingkat kupon yang tetap dapat menjadi pilihan yang terbaik. Nah, yang kedua, itu ada obligasi sebagai diversifikasi portofolio. Obligasi dapat menjadi komponen penting dalam portofolio investasi untuk mencapai diversifikasi. Nah, dengan memiliki kombinasi seperti saham, obligasi, atau aset lain, maka kamu sebagai investor dapat mengurangi resiko konsentrasi dan menghadapi fluktuasi pasar yang lebih stabil. Nah, yang ketiga itu untuk memperoleh keuntungan modal. Jadi, selain pembayaran kupon, investor juga dapat memperoleh keuntungan dari obligasi jika harganya naik di atas harga beli mereka. Nah, biasanya jika suku bunga turun setelah pembelian obligasi, harga obligasi yang sudah ada di pasar ini menjadi lebih tinggi dan investor biasanya menjual obligasi mereka dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli awalnya. Nah, lanjut lagi nih, kita pelajarin yuk
manfaat dari berinvestasi obligasi. Berinvestasi dalam obligasi dapat memberikan berbagai manfaat bagi investor. Nah, beberapa manfaat utama berinvestasi dalam obligasi itu termasuk: satu, keamanan modal. Obligasi pemerintah atau obligasi berkualitas tinggi sering dianggap sebagai investasi yang lebih aman daripada saham atau investasi beresiko tinggi lainnya. Nah, obligasi dengan peringkat kredit tinggi cenderung memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah, sehingga membantu untuk melindungi modal dari para investor. Yang kedua, itu sebagai pelindung dari fluktuasi pasar. Nah, obligasi dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap fluktuasi pasar nih dan perubahan suku bunga. Nah, pada saat-saat ketidakstabilan ekonomi ini atau periode volatilitas di pasar saham, itu obligasi dapat bertindak sebagai aset yang lebih stabil gitu. Yang ketiga itu ada untuk likuiditas. Nah, obligasi dapat memiliki tingkat likuiditas yang baik, terutama bagi obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan besar atau pemerintah yang aktif diperdagangkan di pasar. Jadi ini memungkinkan investor untuk membeli atau menjual obligasi dengan mudah jika dibutuhkan. Nah, kita bahas kelebihan dari berinvestasi obligasi yuk. Nah, obligasi memiliki sejumlah kelebihan sebagai instrumen investasi yang menarik bagi berbagai jenis. Yang pertama itu ada likuiditas. Nah, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan besar atau pemerintah ini biasanya memiliki tingkat likuiditas yang baik. Itu berarti investor dapat dengan mudah membeli atau menjual obligasinya jika dibutuhkan, serta juga memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam melakukan transaksi. Yang kedua itu ada stabilitas nilai pasar. Obligasi cenderung kurang rentan terhadap fluktuasi nilai pasar dibandingkan saham atau aset beresiko tinggi lainnya. Jadi obligasi itu dapat memberikan stabilitas nilai portofolio selama periode ketidakstabilan ekonomi atau pasar saham yang bergejolak. Nah, yang ketiga itu ada pilihan investasi yang beragam. Jadi pasar obligasi itu menawarkan berbagai jenis obligasi dengan berbagai karakteristik dan resiko. Nah, hal ini memungkinkan investor untuk memilih obligasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi mereka. Nah, yang keempat itu ada pengambilan yang lebih tinggi dari tabungan atau deposito. Jadi obligasi ini umumnya menawarkan pengembalian yang lebih tinggi daripada tabungan atau deposito bank. Jadi obligasi ini tuh bisa menjadi alternatif investasi yang menarik bagi mereka yang ingin memperoleh hasil yang lebih baik dari investasi jangka pendeknya. Namun kamu juga harus memahami nih resiko dari berinvestasi obligasi. Jadi meskipun obligasi memiliki sejumlah kelebihan, investasi dalam obligasi juga tentunya memiliki resiko yang perlu dipahami oleh para investor. Nah, berikut adalah beberapa resiko yang terkait dengan berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama itu ada resiko gagal bayar atau default. Nah, resiko gagal bayar adalah resiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau mengembalikan nilai nominal obligasi atau pokok utang pada saat jatuh temponya. Nah, resiko ini dapat terjadi jika penerbit ini menghadapi kesulitan keuangan, mengalami kebangkrutan, atau mengalami masalah lain yang menyebabkan si penerbit ini tidak mampu untuk membayar gitu. Yang kedua ada resiko kredit. Jadi meskipun obligasi pemerintah atau obligasi dengan peringkat kredit tinggi dianggap sebagai investasi yang relatif aman, ada resiko kredit yang terkait dengan investasi dalam obligasi perusahaan atau obligasi dengan peringkat rendah. Nah, resiko kredit ini adalah resiko bahwa penerbit obligasi mengalami penurunan kualitas kredit atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Nah, yang ketiga itu ada resiko suku bunga. Obligasi memiliki sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Jadi ketika suku bunga itu naik, harga obligasi yang sudah ada di pasar biasanya justru akan turun. Dan sebaliknya, ketika suku bunga turun, harga obligasi biasanya akan naik. Jadi jika investor harus menjual obligasi sebelum jatuh temponya saat suku bunga naik, mereka menghadapi kerugian modal. Selanjutnya yang keempat itu ada resiko likuiditas. Jadi meskipun banyak obligasi yang memiliki tingkat likuiditas yang baik, ada resiko likuiditas terutama untuk obligasi yang tidak banyak diperdagangkan di pasar. Jadi resiko likuiditas ini mengacu pada
kesulitan untuk menjual obligasi dengan harga yang wajar jika ada kebutuhan mendesak atau keinginan untuk keluar dari posisi investasi tersebut. Nah, yang kelima itu ada resiko inflasi. Jadi resiko inflasi di sini adalah resiko bahwa nilai uang berkurang seiring waktu karena tingkat inflasi yang tinggi. Jadi jika tingkat bunga obligasi tidak mampu menahan kenaikan tingkat inflasi yang terjadi, maka daya beli, pembayaran bunga, dan nilai pokok utang itu dapat menurun. Jadi penting untuk diingat bahwa setiap jenis obligasi itu memiliki karakteristik resiko yang berbeda-beda. Jadi sebaiknya sebelum berinvestasi dalam obligasi, penting bagi kalian untuk memahami resiko yang terkait dengan jenis obligasi tertentu serta pertimbangan terhadap tujuan keuangan dan profil resiko pribadi. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang bijaksana. Sekarang aku kasih tahu ya caranya milih obligasi yang bagus. Memilih obligasi yang tepat memerlukan pertimbangan yang cermat dan pemahaman mendalam tentang tujuan investasi kamu. Nah, tentunya juga dengan mengetahui profil resiko dan karakteristik obligasi yang tersedia di pasar. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kamu dalam memilih obligasi yang sesuai. Yang pertama itu tentukan tujuan dari investasi kamu. Pertama nih, tentukan tujuan investasi kamu. Apakah kamu mencari sumber pendapatan tetap, melindungi modal, atau mencapai pertumbuhan modal. Jadi tujuan investasi kamu itu dapat membantu menentukan jenis obligasi yang cocok buat kamu. Yang kedua itu ada evaluasi resiko kredit. Pertimbangkan nih tingkat resiko kredit dari penerbit obligasi. Jadi jika kamu mencari investasi yang lebih aman, pilihlah obligasi pemerintah atau obligasi dengan peringkat kredit yang tinggi dari lembaga pemeringkat yang terpercaya. Nah, jika Anda siap mengambil resiko yang lebih tinggi untuk potensi imbal hasil yang tentunya juga lebih tinggi, kamu dapat mempertimbangkan untuk obligasi perusahaan atau obligasi dengan peringkat rendah, atau biasa disebut junk bonds. Nah, yang ketiga itu perhatikan durasi atau jangka waktunya. Jadi pilihlah obligasi dengan durasi atau jangka waktu yang sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Nah, obligasi dengan jangka waktu pendek itu cenderung kurang rentan terhadap perubahan suku bunga. Nah, sementara obligasi dengan jangka waktu yang panjang itu dapat memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi juga, tetapi juga memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Nah, yang keempat itu ada analisis suku bunga. Jadi pertimbangkan tren suku bunga saat ini dan prospeknya di masa depan itu bakal kayak gimana nih. Jadi ketika suku bunga cenderung naik, obligasi dengan kupon tetap itu menjadi kurang menarik karena nilai pasar obligasi yang ada itu dapat turun. Nah, di sisi lain itu ketika suku bunga cenderung turun, obligasi dengan kupon tetap dapat menjadi pilihan yang lebih baik buat kamu. Yang kelima itu ada riset terhadap penerbit obligasi. Jadi kalian melakukan riset mendalam tentang penerbit obligasi. Pelajari kondisi keuangan dan kinerja perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi tersebut. Pastikan nih untuk penerbit ini memiliki reputasi yang baik dan sehat secara finansial juga. Ingat ya, bahwa investasi dalam obligasi seperti investasi lainnya juga mengandung resiko dan tidak ada investasi yang sepenuhnya bebas dari resiko. Nah, memahami resiko dan karakteristik obligasi adalah langkah penting dalam memilih obligasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali penjelasan mengenai obligasi, sangat mudah dipahami kan? Nah, untuk kalian nih, jika ingin melihat video lain dari stocknow.id, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Terus juga jangan lupa share video stocknow.id ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.